lagi di program kesayangan Anda, Icip-Icip. Masih bersama saya Agun. Oh iya. Dan pada hari ini saya akan ditemani oleh teman saya nih. Dia adalah seorang kok andal. Dan katanya hari ini dia akan memasak masakan yang sangat istimewa. Dan mungkin pemirsa suka bingung ya kalau lagi di rumah. Apalagi kalau waktu pagi-pagi nih, kita mau makan apa sih? Mungkin itu disebabkan karena kita bosan dengan makanan tersebut. Seperti nasi goreng, bubur ayam, roti, ataupun mie instan. Nah, dan sekarang katanya nih kita akan memasak masakan yang istimewa. Meskipun dengan masakan yang sama, tapi dia akan membuat masakan itu terlihat lebih menarik, lebih enak pastinya ya. Oke, sebenarnya aku juga penasaran nih, memasak apa sih sebenarnya Chef Acai ini? Oke, langsung saja kita panggilkan teman saya, Chef Acai. Halo, apa kabar? Baik. Oke. Oke, Chef. Sebenarnya hari ini tuh kita akan masak apa sih? Nasi goreng nanas sih, tapi nanti saya kombinasiin dan saya ceritain yang lain lagi. Nasi goreng nanas. Terdengarnya saja sudah sangat menarik ya nasi goreng nanas. Jarang-jarang loh buah-buahan itu bisa dimasak dengan nasi goreng. Pemirsa di rumah pasti penasaran kan, ingin tahu bagaimana cara membuat nasi goreng nanas. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Icip-Icip yang satu ini. Kalau gua mau jadi kameramen. Gue mau jadi penata cahaya. Action. Gua pengen jadi sutradara. Kalau gue pengen jadi penulis naskah. Kalau lu pengen jadi editor. Kalau lu Dulu waktu saya pakai helm cetok, mata saya sering kelilipan dan wajah saya sering kotor. Tetapi sekarang semenjak saya pakai helm SNI, kepala saya menjadi aman. Terima kasih helm SNI. Oh, model keren nih. Dulu beta sering pakai helm kalau bawa motor, beta rambut gatal-gatal. Sekarang karena beta pakai helm SNI, beta rambut makin wangi. Terima kasih helm SNI. Oke pemirsa, kembali lagi di program kesayangan Anda, Icip-Icip. Masih bersama saya Agun dan juga saya sudah ditemani oleh teman saya nih, Chef Acai. Oke, Chef, Ya? sebenarnya bahan-bahan untuk membuat nasi goreng nanas itu apa saja sih? Sebenarnya sih sama pada umumnya, cuman kita mix dan kita kombinasi untuk jadi sesuatu yang menarik. Karena hasrat makan itu sebenarnya dari penampilan pertamanya. Oh, jadi kalau penampilannya kurang bagus, Ya. nafsu makan itu juga pasti berkurang Betul ya? sekali. Oke. Makanya kenapa harga kalau kita pergi ke restoran malah lebih mahal karena penampilan itu yang menarik kita. Oh, jadi yang membuat mahal itu sebenarnya penampilan Penampilan ya? Untuk itu rasa sih belakangan ya. mungkin ya. Nggak begitu juga sih, tapi penampilan itu di mana-mana itu pasti nomor satu. Gitu. Ya. Jadi bahan-bahannya apa saja ini yang akan Ya. kita gunakan? Hari ini kita akan masak nasi goreng nanas dan seafood. Bahan bakunya yaitu yang pasti untuk bumbunya kita ada cabai keriting, Oh, cabai keriting, cabai merah ya? ya cabai merah. Terus ada bawang Bawang merah. udang ebi, Oh. garam dan penyedap rasa. Setelah itu untuk isinya kita pakai seafood calamari atau cumi. Calamari. Cumi Ini kesukaan saya nih calamari. pastinya, dan kita pakai udang dan bahan utamanya itu nanas karena kita akan pakai nanas untuk isi dari nasi goreng ini. Oh, wow. Selain itu kita juga butuh minyak sayur, kecap manis dan saus tiram. Dan untuk bumbu yang dihasilkan dari bumbu-bumbu yang tadi saya sebutkan jadinya seperti ini. Oh, jadi nggak ada bahan-bahan khusus ya untuk Nggak. membuat nasi goreng nanas ini ya? Pada umumnya sama. Sebenarnya masakan itu umumnya sama, tapi tergantung bagaimana kita menginovasi makanan tersebut. Yaudah deh, ayo Ya. kita mulai yuk. Pertama-tama apa nih yang harus kita lakukan? Langkah pertamanya apa saja nih? Langkah pertamanya itu kita nyalakan kompor dulu.
Yang pasti kita nyalain kompor dulu Betul pemirsa sekali. ya. Kita masukkan minyak sayur itu sekitar 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok makan. Ya, betul. Ditunggu sampai panas dulu karena kalau minyak ini nggak panas, bumbu yang akan dihasilkan wanginya ya nggak enak. keluar gitu. ya, Nggak kurang keluar enak ya. betul sekali aromanya. Nah, jadi begitu pemirsa. Pertama-tama kita masukin minyak dulu. Nah, sambil nunggu minyaknya panas, kita siapin bahan-bahan yang lainnya pemirsa. Wow. Ya. Kayaknya aku udah gak sabar nih, aku pengen makan nih. Oke. Nah, pemirsa di rumah juga nanti bisa coba ya, bisa coba bikin nasi goreng nanas ini seperti apa saja sih, dan apa saja sih bahan-bahannya. Nah, sekarang mendingan pemirsa ikutin aja nih, apa saja langkah-langkahnya. Oke. Udah mau cukup panas mungkin? Belum sih, belum terlalu. Oke. Ini Wah, sepertinya. panas. Oke, sepertinya udah cukup panas nih, Mas Agung. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dulu. Oke. Dari wanginya saja sudah enak pemirsa. Wow. Dan jangan lupa Tunggu sampai aromanya keluar dulu. tunggu Ya, sampai aromanya keluar. aromanya keluar. Jangan lupa kalau pemirsa mau ikutan masak, pakai sarung tangan untuk melindungi tangan Anda pastinya ya, biar nggak kena luka bakar. Setelah itu kita masukkan calamari atau calamari. cumi. Oh, cuminya dimasukin. Ya, agar matangnya itu lebih meresap dan bumbunya itu akan lebih meresap. Tapi untuk seafoodnya ini kita harus buat setengah matang ataukah mentah langsung kita masukkan? Lebih baik sih kita masak setengah matang dulu itu dengan direbus karena mengurangi waktu juga dan pastinya rasanya juga akan lebih enak kalau kita masak dulu. Setelah itu kita masukkan udang. Wow, enak nih kayaknya. Oke. Setelah ini langkah apa lagi? Setelah ini kita masukkan saus tiram. Saus tiram. Ya, betul, saus tiram. Kira-kira takarannya seperti apa tuh? Mas? Kalau saus tiram itu sekitar 2 sendok. 2 sendok 2 makan sendok juga. Ya? makan juga. Oke. Ini yang bikin nasi goreng itu lebih terasa spesial karena lebih cocok kalau kita pakai untuk seafood gitu. Tapi untuk jenis nanasnya, jenis nanas seperti apa saja sih yang bisa digunakan? Hah? Jenis Nanas nanas apa itu aja? nanas apa saja sih, tapi yang bagus itu nanas madu. Oh, yang biasanya bagus dari Subang ya? Iya, Subang Lebih betul bagus ya? sekali. Oh, pemirsa, nanas madu ternyata lebih bagus jika kita gunakan untuk nasi goreng nanas. Ya. Tapi sesuai selera pemirsa juga pastinya. Setelah aromanya keluar, kita masukkan nasi ya. Nasi putih. Nasinya Cukupnya secukupnya saja. ya. Iya, jangan terlalu banyak. Oke. Oke. Wow, ternyata simple ya. Simple sekali. Sama seperti kita membuat masakan atau kita membuat nasi goreng di rumah. Cuman mungkin yang bikin mahal di sini adalah idenya ya. Ya, betul. Ide pertama yang membuat nasi goreng nanas itu. Wow, sepertinya aromanya sudah tercium sangat sedap ya. Itu pasti diaduk sampai rata ya. Sampai rata dan gumpalan-gumpalan nasinya ini kalau bisa sampai hancur, maksudnya tidak ada gumpalan lagi. Ya. Ya. Oke. Oke. Wow. Ternyata untuk mendapatkan makanan yang enak itu tidak perlu biaya yang mahal, betul. ya. Tergantung kita sendiri bagaimana menginovasinya. Iya. Ternyata inovasi itu sangat penting. Apapun makanannya, yang penting kita punya cara-cara agar masakan itu terlihat menarik Betul sekali Mas untuk Agung. dimakan. Untuk masalah rasa sih mungkin belakangan ya. Penting penampilan dulu. Waduh. Penonton di rumah pastinya udah nggak sabar nih pengen ngerasain gimana sih rasanya nasi goreng nanas ini. Oke. Tenang saja, nanti pasti pemirsa di rumah juga bisa mencoba membuat sendiri nasi goreng nanas ini. Ya, setelah nasi cukup matang, masukkan kecap manis ya. Kecap Cukupnya manisnya saja. bedanya kecap manis dengan tadi apa tiram. namanya? Saus tiram. Ya, saus tiram itu dibuat khusus dari hewan laut Oh. atau yang kita sebut dengan tiram atau kerang. Nah, Tiram itu kerang. Ya, betul sekali. Tiram itu kerang. Wow.
Untuk Chef Acai sendiri udah berapa lama sih bergelut di dunia? Kalau Masak-masak. bergelut di dunia masak, saya dulu pernah bekerja di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Hmm. Ya, dan saya sebagai chef di sana kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Dengar-dengar katanya Chef Acai juga pernah sekolah di luar negeri. Iya, betul. Wow, hebat sekali ya. Wow, sepertinya udah siap nih. Sebentar lagi nasi gorengnya akan matang nih. Kita siap makan. Kalau warnanya kurang, itu kita bisa tambah kecap lagi. Karena kalau menurut saya makanan itu tergantung selera si pemakannya. Oh, Nggak, jadi- karena selera itu nggak sama Ya, ya, ya. bagi setiap orang. Tergantung kitanya sendiri ya. Ya, Kita mau betul. seperti apa nih? Betul Atau sekali. mungkin bisa warnanya nasi gorengnya putih atau kalau bisa Ya, betul merah, itu bisa ditambah dengan cabai-cabai merah ya. Iya, betul sekali Mas Agung. Hmm. Oke, setelah itu kita masukkan bahan utamanya yaitu nanas. Oh, nanasnya dicampur ya. Nanasnya dicampur. Nah, gunanya nanas ini Ah, di dalam nasi goreng ini apa sih khasiatnya? khasiatnya itu untuk menetralisir minyak-minyak yang ada di sini atau lemak, karena nanas ini mengandung serat air. serat air yang mampu menetralisir minyak. Dan kenapa saya masukkan terakhir? Karena agar nanas ini tidak terlalu layu saat kita menikmatinya nanti gitu. Jadi tidak hanya enak ya, Ya, betul yang sekali. pastinya juga sehat. Ya, betul Wah, sekali. Pemirsa, itu dia. Jadi tidak hanya murah, tidak hanya enak, tapi masakan ini juga sehat, baik untuk dikonsumsi ya. Wow. Oke. Selain nanas biasanya apa lagi sih yang bisa dicampurkan dalam nasi goreng ini? Banyak Mas Agung. Kita bisa pakai apel, pir, Apel. buah-buah yang tekstur dagingnya itu agak keras. Kesemek gitu. mungkin? Kesemek itu sepertinya tidak bisa Mas Agung karena dia bisa ya? ada bijinya. Itu mungkin buah-buah tradisional. Iya, betul sekali. Nah, ini nanas ini untuk apa nih, Mas? Nanas ini saya jadiin wadah untuk menginovasi dari makanan yang saya buat ini. Lihat pemirsa, untuk penyajiannya saja sangat menarik. Jadi nasi gorengnya nanti akan disajikan di dalam nanas yang sudah dipotong tengahnya. Wah, ini menarik sekali ya. Wah, pasti makanan kita hari ini sangat enak. Ya. Itu udah jadi, Mas? Udah jadi Mas Agung. Ini kita tinggal taruh di wadah sajinya aja saja. Ternyata tidak butuh waktu yang lama ya untuk Ya. mendapatkan makanan yang enak itu ya. Betul sekali. Wah. Kita matikan kompornya dulu. Nanti pulang-pulang saya kayaknya bisa bikin sendiri nih. Bisa Mas Agung, dicoba saja. Apalagi kalau misalkan Mas Agung punya hobi, ya sesuatu kalau memang udah hobi kita pasti bisa menikmatinya. Wow. Oke. Tapi kalau untuk apel mungkin itu nggak mungkin ya kita bisa menyajikannya seperti ini ya. Ya, Kan kalau apel apel. kecil ya. Ya betul. Itu bisa di mix aja kok Mas Agung. Kita jangan terpaku sama dari wadahnya atau nanasnya ini. Karena sebenarnya semuanya tuh buah itu bisa kita mix, tapi tergantung dari kita bagaimana mencampur makanan tersebut. Wow. Oke. Makanannya sudah jadi pemirsa. Wah, udang itu yang bikin saya menggoda. Saya ingin Ya. cepet-cepet. Betul sekali Mas Agung. Dan Tapi setelah selesai seperti ini, pastinya kita butuh yang lain lagi dong Ya, untuk kita membuat butuh- masakan ini lebih menarik. betul sekali. Hiasan di makanan itu sebenarnya inti utama dari kenapa kita bisa menikmatinya. Dan saya akan membuat garnish itu dari tomat. Sekarang kita bikin garnishnya pemirsa dari tomat. Oke. Kita akan bentuk bunga. Dibuat bunga biar lebih menarik ya. Betul sekali. Oke, Mas mungkin Agung. pemirsa di rumah ingin melihat seperti apa sih bentuk garninya dan langkah-langkahnya seperti apa? Kita ambil, Oh, dibikin zigzag ya? ya betul, dipotong zigzag Mhm. biar kita bisa menemukan tekstur yang tepat untuk kita belah. Memang benar sih, garnish itu menjadi hal yang sangat penting dalam Ya, sebuah makanan ya. betul sekali Mas Agung. Karena dari penampilan itu kita bisa tahu selera kita. Ya, 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 ya. Oke. Wow. Ini benar-benar makanan yang sangat sehat pemirsa. Ada nanas, ada juga tomatnya. Ya, betul sekali Mas Agung. Wow. Untuk membuat garnish seperti ini perlu keahlian yang khusus apa atau gimana sih? Ya, memang kalau untuk garnish sendiri itu kita harus punya ketelatenan ya, atau
sebuah kemauan gitu. Karena bisa dibilang garnish itu akan malah lebih sulit daripada makanan utamanya. Oh. Bagaimana kita menghiasnya. Jadi makanan Ya. mungkin bisa semudah ya, mudah untuk membuatnya, tapi untuk garis mungkin agak susah ya. Ya, betul sekali. Oke pemirsa, sambil kita menunggu makanan ini siap, pemirsa jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Icip-Icip. Oke pemirsa, kembali lagi di program kesayangan Anda, Icip-Icip, masih bersama saya Agi dan juga ditemani oleh Chef Acai. Nah pemirsa, tadi makanannya sudah jadi nih, garnisnya sudah jadi, makanannya juga sudah jadi. Tapi sepertinya makanan ini tidak lengkap apabila kita tidak membuat minumannya ya. Ya, betul sekali, Sebagai Mas Agung. penyegar. Betul, Wow. sebagai dessert juga Dessert bisa. ya. Tapi untuk minumannya apa sih yang mau kita buat? Kalau hari ini saya akan buat jus torelon atau strawberry melon yang saya mix. Storelon. Storelon, Wow, jus storelon. Storelon pemirsa, strawberry dan juga melon. Wow, terdengar sangat menarik sekali. Nah, dari namanya saja sudah sangat menarik ya. Storelon, strawberry dan melon. Ya, betul sekali. Untuk bahan bakunya apa saja nih untuk membuat Bahan storelon yang ini? saya butuhkan yaitu melon tentunya, strawberry, air, dan simple sirup. Wow, simple sirup itu gula cair ya? Gula cair, betul sekali. Wah, ini buah-buahnya juga sangat segar pemirsa. Ada melon, ada juga strawberry. Oke. Nah, bisa kita tambahkan es batu juga ya untuk Bisa, menambah betul. kesegarannya ya. Oke, betul sekali Mas Agung. Oke. Nih, langkah pertamanya kita iris-iris dulu nih. Kita iris dulu buah melonnya. Ya, ini agar nanti kita lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih halus. Oh, seperti itu Betul ya. sekali. Oke. Oke. Jadi nanti kita mix, kita buat satu nih. Kita buat satu. Ya, jadi dua buah ini saya mix jadi satu. Oh. Kita masukkan pertama buah melonnya dulu ya, Oke, pemirsa. betul sekali. Oke. Wow. Storelon ini ide dari mana nih? Ide dari Chef Acai sendiri ataukah sebelumnya Chef Acai punya? Saya punya rekomendasi, Oh, ada rekomendasi. Tentunya yang pernah saya ciptakan juga sih. Wow. Pemirsa pasti udah nggak sabar nih, ingin mencicipi nasi goreng dan juga ingin minum minuman yang sangat segar ya. Nasi goreng nanas dan juga storelon alias strawberry melon. Masukkan Untuk air. airnya kira-kira segimana tuh mas? Kenapa? Untuk airnya? Untuk Tergantung selera. airnya enggak, itu 50 ml. 50 Mililiter. Iya, betul sekali. Setelah itu kita masukkan simple sirup Nah, atau gula cair. itu takarannya seperti apa? 2 sendok makan. Dua untuk, sendok ya, makan. 2 sendok makan untuk simple sirup ya. Setelah itu kita blend sampai halus. Nah pemirsa, sambil menunggu jusnya selesai, saya ingin cium-cium dulu makanannya nih. Ya, ini pasti sangat enak pemirsa. Pemirsa pasti udah gak sabar nih, ingin mencicipi nasi goreng nanas ini. Oke. Oh tidak usah lama-lama ya? Tidak usah terlalu lama. Blend ya. Yang penting sudah cukup halus saja. Mm-mm. Terus kita masukkan melonnya ke dalam gelas. Apa perlu kita menambahkan esnya?
Perlu, tapi lebih baik nanti biar sari melon ini tidak terlalu terbuang karena air tersebut. Oh, seperti itu. Ya, betul sekali. Ini langkah pertamanya, kita masukkan melonnya pemirsa. Setelah melonnya di blend, kita masukkan di dalam gelas. Setelah itu kita masukkan stroberinya ya. Ya, betul sekali. Stroberinya pasti stroberinya yang segar nih. Oke. Butuh berapa buah untuk buah stroberinya? Kalau stroberi itu kira-kira 8. 8. Ya, 8 piece. Tapi kembali lagi sesuai selera masing-masing ya. Betul sekali Mas Agung. Apakah kita suka yang kental atau mungkin lebih suka jus yang cair? Ya, betul sekali. Wow. Masakannya yang pokoknya sempurna. Nasi goreng nanas, storelon, Masukkan makan. stroberinya. Oke. Kemudian nanti kita akan mencampurkan nasi stroberi itu ke dalam melon ini. Ya, betul sekali. Jadi 2 buah kita mix jadi 1. Oke. Wah, sepertinya ada gangguan pemirsa dari mesin blendnya. Oke, mungkin bisa saya bantu. Oke. Oke, pemirsa jangan khawatir. Pasti semuanya bisa diatasi oleh Chef Acai. Benar kan? Dia memang kok yang sangat hebat. Sudah saya bilang, dia ini adalah lulusan dari luar negeri. Pokoknya semua aman dengan Chef Acai. Kalau untuk stroberi sendiri itu harus lebih lama di mix ya. Karena dia tercampur dengan kulitnya, dan bagaimana kita untuk mendapatkan hasilnya itu agar lebih bagus. Jadi pemirsa kalau mau jus stroberi itu harus sampai larut ya, harus sampai hancur. Ya, betul sekali. Kira-kira berapa lama nih? Ya, sekitar 1 menit. 1 sudah cukup. menit. Ini jus melonnya. Nanti kita aduk dengan jus stroberi. Nah, sepertinya sudah siap nih pemirsa. Siap. Tuangkan pelan-pelan. Oke. Yang pasti ini butuh kesabaran ya. Ya, betul sekali, butuh sabaran yang Oh, ya. berlalu biar kita bisa mendapatkan hasil mix yang bagus. Oh, jadi si stroberinya itu tidak menyatu langsung dengan melonnya ya? Betul sekali. Tertahan oleh busa-busa yang dibuat dari Oleh jus melon melon tersebut. tersebut. Oh, wow. Lihat pemirsa, dari tampilannya saja ini sudah sangat menarik. Pemirsa udah nggak sabar nih, pasti pengen nyoba. Oke. Wow. Storelon. Storelon. Untuk garnisnya saya bisa. Oh, kita perlu garnish juga untuk perlu minuman ya? garnish juga pastinya. Ya. Oke, kita bisa hias dengan stroberi untuk mempercantik minuman tersebut. Oke. Dan Oh, kita tambahkan es batu agar menambah kesan fresh di dalam jus storelon itu. ya, betul sekali Mas Agung. Oke. Kita tambahkan es batu sedikit dan pelan-pelan. Oke pemirsa, tadi nasi goreng nanasnya sudah jadi. Kemudian jus storelonnya juga sudah jadi juga. Jadi sekarang waktunya kita makan nih. Tapi pemirsa jangan kemana-mana dulu, karena kita akan kembali lagi setelah pesan yang satu ini. Tetap di Icip.
Oke, Mas Agung, ini masakan yang bisa kita hasilkan hari ini. Fried rice pineapple atau nasi goreng nanas kita mix dengan seafood dan jus torrelon. Oke, French Ya. fries pineapple. Dan Ya, betul juga sekali. Jus torrelon ya. Wow, lihat nih pemirsa, ini adalah hasil akhir dari masakan yang sudah tadi kita buat. Ternyata tidak perlu mengeluarkan kocek yang Betul besar ya sekali. untuk mendapatkan makanan yang enak ya. Betul sekali Mas Agung. Oke, ini sangat simpel dan juga mudah. Dan pemirsa di rumah juga pastinya nanti bisa ikutin cara-cara memasak French fries pineapple Fried rice ini dan pineapple. juga torrelon. Oke, Dan jus nanti di torrelon. akhir acara kita akan menampilkan bahan-bahan dan juga resep-resep untuk membuat nasi goreng nanas dan juga torrelon ini. Oke tadi aku mau nanya lagi nih. Hah? Khasiatnya dari nasi goreng dan juga khasiat dari jus ini. Betul. Nasi goreng ini bisa dibilang makanan yang banyak mengandung lemak, Mas Agung. Dari minyaknya sendiri dan dari bahan bakunya. Dan kenapa saya ambil di sini dengan bahan baku nanas itu untuk menetralisir dari lemak-lemak tersebut. Dan saya mix dengan jus yang saya buat ini dengan torrelon ini agar lebih menetralisir pencernaan di dalam tubuh kita. Oke. Selain torrelon, apa saja sih minuman-minuman yang pernah Chef Acai buat? Banyak. Saya pernah buat jus Napoleon, Napoleon apa tuh? jus nana, pepaya, dan melon. Nanas, Iya. pepaya, dan melon. lemon. Napoleon. Napoleon, betul Dari sekali. namanya saja sudah sangat menarik ya, Iya, betul Napoleon. sekali. Selain nasi goreng nanas juga saya pernah bikin barbecue beef roasters dan masakan Eropa lainnya. Oh, Betul jadi sekali. sebenarnya Chef Acai ini lebih ke masakan Eropa ya. Ya betul. Saya Tapi 3 tidak tahun. mungkin juga pasti Chef Acai juga bisa dong membuat masakan-masakan tradisional. Betul. Itu yang harus kita tetap pegang. Jangan kita pernah selalu memegang masakan luar, tapi kita juga harus memegang masakan yang ada di dalam negeri kita Ya, sendiri. cintailah masakan Indonesia, Indonesia. betul sekali. Oke, tapi biasanya nih selera orang luar itu kebanyakannya apa sih, mereka lebih suka masakan tradisional atau masakan modern? Mereka lebih suka makanan modern, tapi yang sehat. Yang tidak mengandung banyak lemak dan dia soft untuk proses pembakaran. Karena proses pembakaran itu menurut orang Eropa itu akan mempengaruhi kinerja metabolisme tubuh kita, betul. Oke. Nah, pemirsa, itu tips-tips yang diberikan oleh Chef Acai. Jadi, selain kita bisa memasak, kita juga akan selalu memberikan tips-tips yang baik untuk kesehatan Anda. Ya, betul sekali Ya. Mas Agung. Oke nih. Jadi gini nih, jusnya sudah jadi, nasi gorengnya sudah jadi. Sekarang waktunya saya untuk mencicipi nasi goreng ini. Ya, nah, betul. Pemirsa di rumah pasti udah gak sabar nih ingin mencoba juga ya. Jadi pokoknya tenang saja. Pemirsa di rumah nanti bisa coba sendiri, bisa bikin sendiri masakan ini. Ya, betul sekali. Oke. Jadi sesuai selera pemirsa ya. Sesuai pemirsa, selain seafood kita bisa ganti mix dengan beef. Beef itu bisa juga. Kita bisa pakai roast beef juga atau daging asap. Daging asap juga bisa atau chicken, egg atau telur. Sebenarnya mudah untuk kita menginovasi makanan tersebut. Tapi tergantung selera kita sendiri. Ya. Memang betul sekali ya, benar-benar dari penampilan itu sangat berpengaruh ya. Ya, betul sekali. Oke. Kadang kita kalau misalnya pagi-pagi tuh kita suka bosan, kita makan apa sih? Nah, tapi dengan saya belajar membuat nasi goreng seperti ini, mungkin saya bisa membuat sendiri nanti ya. Betul sekali. Oke, pemirsa. Langsung dicoba aja ya. Terima kasih udah nemenin kita nih di Cip-Icip di hari ini, pastinya dengan saya Agung dan juga teman saya Chef Acai. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap tongkrongin terus di Cip-Icip di minggu depan ya. Oke, yuk kita masakan yang enak bersama Cip-Icip. Bye bye. Bye.